Halo Sineklip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal mereview sesuatu yang agak beda ya. Kali ini gue akan review film pendek. Judulnya adalah Hack. Kalau kalian baca judul dan thumbnail video ini pasti udah nge ya. Kalau Hack ini dibikin sama Kyle Edward Bell, sutradara dari Skinamarink, yang beberapa waktu belakangan ini lagi viral di medsos. Reviewnya bertebaran gitu di Twitter, klipnya juga rame di TikTok, viral, banyak yang bilang bahwa ini adalah horor paling serem tahun 2022. Beberapa dari kalian mungkin udah denger ya soal keviralan itu, tapi buat yang belum tahu gue kasih sedikit backgroundnya. Jadi Skinamarink ini film yang tayang perdana di Fantasia Film Festival bulan Juli kemarin. Udah 4 bulan lebih, tapi belum lama ini filmnya bocor gitu, leak. Muncul beberapa rumor, ada yang bilang kalau si sutradaranya itu yang ngebocorin filmnya sendiri dengan tujuan ngebangun hype. Karena film ini kan baru tayang resmi itu di tahun depan, di bioskop tuh Januari, terus mungkin beberapa bulan sesudahnya itu bakal tayang di Shudder. Konon katanya dia butuh hype, makanya dia ngebocorin filmnya sendiri. Tapi ada yang bilang juga kalau pelakunya itu salah satu panitia di festivalnya, tapi nggak ada yang pasti. Gue sendiri belum nonton sih, karena nggak tahu tadi ya apakah beneran sutradaranya yang ngebocorin atau bukan. Jadi gue memilih untuk menunggu aja, menunggu tahun depan. Kalau di bioskop sini kayaknya nggak akan tayang, jadi gue menunggu di Shudder aja lah. Kalau nonton Hack, karena kata orang-orang itu film pendek yang satu ini senada sama Skinamarink, jadi gue penasaran seperti apa sebenarnya. Dan filmnya bisa ditonton di channelnya si sutradara. Nama channelnya adalah Bite Size Nightmares, link gue taruh nanti di deskripsi, bisa kalian cek tuh. Channelnya keren, banyak short horror di sana, termasuk sebuah series namanya Nightmare Series. Di situ si sutradara memvisualisasikan mimpi buruk yang diceritain sama subscriber dia. Balik lagi ke Hack, ini durasinya 29 menit, dan kalau dari cerita ya dibandingin sama sinopsisnya memang gak jauh beda dari Skinamarink. Bedanya karakter bocah di sini cuma satu, dan yang dia cariin bukan bapaknya tapi ibunya. Sisanya sih gue lihat mirip lah, settingnya dalam rumah tengah malam, dan treatmentnya Hack ini juga eksperimental banget sih. Eksperimental, sangat-sangat eksperimental. Jadi selama 29 menit itu shotnya lebih banyak nyorot perabotan rumah, TV yang nyala sambil muter kartun, tembok, mainan, dan lain-lain. Kalau cerita bisa dibilang nggak ada sih. Ya nggak ada dari sisi konvensional ya. Kalau lu ngelihat dari kacamata yang tradisional itu tidak ada alurnya. Tapi sebenarnya ya semacam ada, nanti gue bahas. Intinya sih bocah itu ngelakuin aktivitas biasa, jalan-jalan, terus mewarnai krayon, nonton TV, makan sereal, sambil sesekali dia manggil ibunya, nyariin ibunya, tapi ibunya tidak pernah menjawab. Waktu itu gue pernah bikin list ya, di sini list itu soal short horror, yang short horror luar bukan yang Indonesia, dan gue masukin salah satu short Jepang judulnya My House Walkthrough. Dan Hack ini gue merasa ada di area yang mirip, sama-sama fokus ke setting, bukan fokus ke karakter. Setting itu adalah karakternya. Walaupun kalau lo denger sekilas tadi deskripsi gue kayak ngebosenin ya, karena mayoritas filmnya tuh cuma nampilin tembok, lantai, perabotan, dan segala macam. Tapi percayalah, ini serem banget. Apalagi kalau lo nonton malam sendirian, karena filmnya tuh ngebangun nuansa yang sama, ngebangun perasaan yang sama. Nonton Hack gitu ya, tuh rasanya kayak lo lagi sendirian di rumah, terus rumah lo mati lampu, dan lo nggak bisa cuman stay di satu tempat. Jadi misal lo harus ngambil lilin, atau lo kebelet untuk ke WC, atau lapar, atau ngapain, jadi lo harus move ke satu tempat di rumah lo sendiri. Dan somehow di saat mati lampu di tengah malam, itu rumah yang sangat lo familiar tiba-tiba berubah jadi sangat serem. Nah, film ini ngebangun perasaan takut yang sama. Nggak ada jump scare berisik di sini. Jadi buat yang suka jump scare mungkin akan sedikit lelah, tapi buat yang pengen cari variasi akan ngerasa ini film segar. Walaupun sesuatu yang bikin lo terkejut itu ada sih, ada beberapa, apalagi di paruh terakhir. Tapi tanpa ada jump scare atau kejutan pun filmnya udah serem, tegang banget. Shot-shotnya itu loh, shot-shotnya tuh bisa bikin gue ketarik nih buat memperhatikan detail di kegelapan itu. Gue tertarik untuk oke, ada apa nih? Tapi di sisi lain gue juga gak berani untuk terus memperhatikan, karena gue was-was gitu, kayak lihat gak? Ketegangannya tuh dibangun dari antisipasi penonton gitu. Kita tuh dibikin was-was, dibikin cemas, nungguin ada gak sih sesuatu yang bakal nongol di balik kegelapan. Muncul perasaan gak aman jadinya. Dan bukan cuma visual ya, audionya juga bikin situasi itu makin serem. Kadang ada suara-suara aneh,
suara-suara yang nggak bisa didefinisikan, tapi bahkan suara TV yang lagi muter kartun aja udah bikin gue takut loh. Kayak gue tahu ada yang nggak beres di rumah itu. Gue ngerasa nggak sendirian di sana, walaupun shot-shotnya nggak menampilkan orang siapapun, tapi gue ngerasa nggak sendirian, merasa ada yang ngawasin, dan bukan ngawasin di depan gue, tapi ngawasin kayak tepat di belakang gue, di tempat-tempat yang nggak bisa gue lihat, di blind spot tuh gue ngerasa ada yang ngawasin. Terus soal cerita ya, tadi gue bilang nggak ada cerita kalau dari sudut pandang konvensional, tradisional, tapi sebenarnya tetap ada sih cerita yang kelam, rada tragis, tapi tersirat. Lo perlu mengambil kesimpulan sendiri, lo perlu nyambungin clue yang udah disebar sama filmnya sendiri, tapi nggak terlalu kompleks sih. I mean, buat yang udah cukup sering nonton horor, apalagi horor eksperimental, itu udah bisa merangkai lah kurang lebih kayak gimana ini ceritanya. Sesekali waktu itu ada teks yang nampilin tulisan one sleep later, two sleeps later, dan seterusnya. Itu juga sebuah cara bercerita sih buat gue, cara bercerita yang pinter, karena seiring bertambahnya waktu ya, itu teks juga secara nggak langsung ngejelasin kalau apa yang kita lihat itu bukan sesuatu yang normal. Pokoknya lo tonton lah, karena deskripsi gue tuh nggak akan bisa mewakili experience lo nonton film ini. Review apapun nggak akan bisa mewakili kengerian film ini. Ini bukan film narasi biasa, tapi sebuah experience asik. Kalau kekurangannya sih cuman satu ya buat gue, kepanjangan. Durasi 28-29 menit itu rada kepanjangan. Serem banget betul, tapi kalau sampai sepanjang itu kayaknya nggak perlu sih. Ini urusan perlu atau enggak ya, walaupun gue tetap aja ngerasa takut, tapi gue rasa nggak perlu sepanjang itu. Ya 15-20 menit lah, 20 menit maksimal tuh udah cukup. Dan review kritikus buat Skinamarink yang gue baca juga kayaknya mengeluhkan hal yang sama sih. Durasi 100 menit itu dianggap kepanjangan. Dan gue sendiri membayangkan, oke, kalau Hack ini diangkat ke film panjang, bakal gimana narasinya? Kalau cuman setengah jam gini masih bisa dinikmatin, tapi kalau 100 menit, 90 menit, ya kita tunggu aja tahun depan pas Skinamarink udah rilis. Tapi untuk sekarang lu tonton lah ini, lu tonton Hack dan lu tonton short-short sutradaranya yang lain, termasuk series Nightmare yang tadi gue bilang, itu asli serem. Kalau gue kasih skor Hack ini ya 8,5 dari 10 lah, pokoknya lu tonton. Oke, tadi adalah review gue untuk film pendek berjudul Hack yang dibikin sama Kyle Edward Ball, sutradaranya Skinamarink, yang belakangan ini lagi viral filmnya, tapi baru dirilis tahun depan. Kalau ada nonton Hack, silakan share experience kalian di sini. Bagiin kenapa film ini tuh menyeramkan buat kalian, atau mungkin sebaliknya kenapa film ini membosankan buat kalian. Silakan tulis komentarnya. Dan buat yang belum nonton, sekali lagi gue taruh link filmnya di deskripsi, silakan lo klik di situ. Terus jangan lupa juga like video ini, subscribe, dan misal kalian pengen membantu Sinekrip dengan memberikan donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, dan gue Rashid Hari. See you in the next video.